Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasan. Salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin Thahal Amin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Para sahabat Hubbul Waton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam pergaulan sosial, bahkan di dalam dunia yang serba cepat secara informasi, secara canggih dalam hal teknologi, seseorang mudah mengakses informasi. Seseorang mudah mendapatkan berita tentang sesuatu hal. Seseorang mudah mendapatkan hal-hal yang terjadi di luar sana. Kemudian ia bisa menangkapnya lewat handphone, lewat televisi, lewat teman-teman yang menceritakan, lewat teman pergaulan, dan lain sebagainya. Dalam hal ini, Islam berbicara tentang al-khobar. Al-khobar dapat diartikan sebagai berita. Berita dapat dimaknai ma yahtamilu al-kadhib was-sidq. Berita itu adalah sesuatu yang dimungkinkan benar, juga dimungkinkan salah. Dua-duanya seimbang. Yang namanya berita berkemungkinan benar, sejajar pula berkemungkinan salah. Ini disebut al-khobar atau berita. Berita semacam ini tidak lantas ditelan mentah-mentah, dicerna, lalu menjadi kesimpulan, bahkan memunculkan justifikasi secara berlebihan, memunculkan penilaian secara serampangan. Hal ini dibutuhkan kajian ataupun penelitian. Berita tersebut dikaji, diteliti. Apabila berita itu benar, maka bisa diambil kebenaran itu. Ketika diambil kebenaran itu, dikaji lagi. Apakah ini kebenaran untuk kita konsumsi sendiri, atau layakkah disebar kembali? Kalau untuk disebar kembali, butuh kajian lagi. Apakah kebenaran ini akan menimbulkan manfaat, ataukah menimbulkan gejolak bagi masyarakat umum, di kalangan umat Islam khususnya, atau tidak? Perlu dikaji. Ketika dirasa tidak ada manfaat, bahkan bisa menimbulkan gejolak, sebaiknya kebenaran berita itu cukup sampai diri kita saja. Itu kalau kebenaran ini sudah diverifikasi bahwa berita ini benar, berita ini sesuai faktanya. Yang kedua, sebaliknya, sebuah berita ini setelah diverifikasi adalah berita bohong, berita yang tidak benar, berita propaganda. Maka ketika disebarkan, ini akan menjadi fitnah di mana-mana. Ketika kita konsumsi sendiri, maka cukup sebatas sebagai hal untuk mawas diri saja, bukan sebagai kesimpulan atau ragam justifikasi, enggak. Tapi berita bohong ini untuk mawas diri saja.
Ini adalah sikap yang bijaksana di dalam melihat berita. Para sahabat hubul waton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam melihat berita ini, Allah Subhanahu wa ta'ala memberi pesan kepada kita. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, ketika datang kepadamu orang fasik, orang yang gak jelas track recordnya, orang yang gak jelas ya kesalehannya, akhlaknya, orang yang gak jelas keilmuannya, apalagi orang ini serampangan dalam menerima berita, maka fatabayyanu, maka lakukan verifikasi. Gunakan standar-standar ilmiah untuk memverifikasi dan melihat kebenaran ini. Kalau kita mendapatkan berita, kemudian kita malas untuk memverifikasi, ya sudah, abaikan saja berita itu. Tapi kalau kita merasa berita ini penting, maka berita ini layak untuk diverifikasi secara ilmu pengetahuan. Antusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Agar kalian tidak menimpakan suatu musibah dengan keadaan yang tidak tahu sebenarnya kayak apa kepada suatu kaum. Kita tidak tahu sebenarnya bagaimana, tapi gara-gara abai, nggak verifikasi, nggak melakukan cek dan dicek secara ilmu, maka menimpakan sesuatu hal yang tidak baik kepada suatu kaum, maka hal ini akan menyebabkan selanjutnya adalah rasa menyesal yang tiada tara. Mungkin penyesalan ini ketika kita datang kepada kaum tersebut atau pada seseorang, maaf, saya sudah terlanjur menyebarkan berita bohong, menyebarkan fitnah, saya maaf. Mungkin orang tersebut bisa memaafkan. Tetapi bagaimana pertanggungjawaban terkait penyebaran berita tersebut di media sosial misalnya, atau di orang-orang yang pernah kita kabarin misalnya, bagaimana pertanggungjawabannya? Apakah dia mau satu persatu memberikan klarifikasi? Apakah klarifikasi ini nyampe atau tidak? Sungguh berat sekali untuk dilaksanakan. Yang ada hanya penyesalan. Ada suatu kisah seorang ulama ternama, sangat terkenal, orangnya baik, santun, sopan. Lalu ada seseorang yang menstigma, wah, ulama ini begini, dengan stigma yang buruk, stigma yang mencemarkan, stigma yang tidak benar, sudah menyebar kemana-mana. Lalu orang yang menyebarkan stigma ini taubat, menyesal dia, tapi sudah terlanjur. Datanglah orang tersebut kepada sang ulama. Lalu ulama itu mengatakan, sebagai manusia dan secara ilmu saya memaafkan dirimu, tidak apa bagi saya. Tapi persoalannya adalah bagaimana pertanggungjawabanmu terhadap berita-berita yang terlanjur tersebar kemana-mana tentang diri saya, yang itu tidak benar. Maka orang tersebut pun menyesal semenyesal-menyesalnya, karena dia tidak mampu untuk mengembalikan harkat martabat sang ulama, karena beritanya terkandung menyebar, beritanya terlanjur kemana-mana. Maka sesal pun tidak ada guna. Yang terjadi adalah dosa jariah yang terus berjalan meskipun dia sudah taubat. Na'udzubillah min dzalik.
Kemudian hal fenomena semacam ini dikenal apa yang disebut dengan hoax, berita palsu, propaganda tidak benar untuk mempengaruhi suatu pandangan, untuk mengatur suatu perspektif seseorang atau perspektif banyak orang terhadap sesuatu tertentu lewat berita yang disebut hoax. Sangat jahat. Bagi yang menyebar hoax ini adalah sebuah kedustaan, maka orangnya yang menyebar adalah sang pendusta. Tujuannya adalah untuk mengarah pada seseorang tertentu, untuk menjatuhkan harkat martabatnya, membuat dia malu semalu-malunya di hadapan masyarakat. Itu sasarannya. Maka aktivitas ini adalah dosa yang sangat jahat dan menimbulkan efek kerusakan di mana-mana. Ini yang terjadi adalah hoax. Oleh karena itu, hoax ini patut diwaspadai. Jangan sampai kita umat Islam khususnya berkontribusi atau masuk ke dalam aktivitas hoax ini, baik sebagai orang yang mengsarser sana sini, karena sarser sana ini itu juga ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin juga hoax ini tidak sepenuhnya kebohongan, ada faktanya tapi dirangkai-rangkai untuk membenarkan suatu kebohongan. Karena ketika fakta itu dipenggal-penggal, maka dia akan menjadi sebuah kesimpulan-kesimpulan tertentu yang mengarah untuk menjatuhkan pada seseorang yang mestinya orang itu soleh. Gara-gara penggalan-penggalan tadi, orang itu jatuh harkat martabatnya. Itu juga merupakan sesuatu yang madorotin, sesuatu yang merusak. Oleh karena itu, jangan sampai kita menyesal ketika menyebarkan hal-hal yang tidak benar tersebut, menjadi followers atau bahkan menjadi penyambung lidah hoax-hoax dan propaganda yang tidak benar dan menjatuhkan harkat martabat orang. Dengan demikian Allah mewasiatkan kepada kita, wala taqfu ma laisa laka bi ilm. Jangan engkau bersikap, jangan engkau bertindak, jangan engkau berkata tanpa dasar ilmu pengetahuan, tanpa dasar logika, tanpa dasar verifikasi data, tanpa dasar melihat kebenaran ini dan kemanfaatan sesuatu itu. Innas sam'a wal basara wal fuada, sesungguhnya pendengaran yang dianugerahkan Allah ini, penglihatan dan mata batin hati serta pikiran, wal fuad dan hati, kullu ulaika kana anhu mas'ula, semua itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Dikasih telinga untuk mendengar, kenapa tidak dipakai untuk memverifikasi? Kenapa tidak dipakai untuk mendengarkan kebaikan? Dikasih penglihatan mata batin, bahkan pikiran, dan juga diberi anugerah akan hati untuk menimbang sesuatu. Kenapa tidak dipakai untuk mendasarkan perbuatan kita pada ilmu? Kenapa nggak dipakai? Kalaupun dipakai, kenapa kok sembarangan? Kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua fasilitas ini, semua anugerah ini, semua perbuatan ini pasti akan dimintai pertanggungjawabannya. Oleh karena itu, pertanggungjawaban ini adalah beban yang akan menjadi hal yang berat untuk melangkah ke surganya Allah Ta'ala. Ataukah beban ini nanti akan menyeret kita ke dalam jurang api neraka? Itu tergantung kita bagaimana bersikap, berkata, dan membuat justifikasi melalui dasar ilmu dan menyadari kapasitas diri, sadar diri
sadar ilmu, sadar posisi, bekerjalah sesuai porsinya, kapasitasnya, berkata dan berjalanlah sesuai ilmu, karena semua itu akan menghantar kita kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan kita akan ringan di hadapan Allah ketika bertanggung jawab atas hal-hal yang telah kita lakukan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, membimbing kita dengan hidayah dan inayahnya, melimpahi kita dengan ilmu yang barokah dan orang-orang soleh yang ada di sekitar kita, sehingga kita mampu berjalan di dunia ini dengan ajaran Rasulullah SAW dan contoh dari orang-orang yang soleh. Wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.